Smart Digimark, Digital and Marketing bersama tim Marples Inc. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Dan di malam hari ini tentu saja kami akan temani aktivitas malam hari Anda bersama dengan talk show dalam program Smart Digimark yang Tasya Rustama akan temani. Dan saya sudah bersama dengan narasumber dari Marples Inc. Beliau adalah Go-To Market Specialist Mas James Pratama. Halo Mas James, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam juga untuk semua Smart Listeners. Yes, gimana Mas James kabarnya? Baik, luar biasa. Oke, ini pertama kali ya sama Tasya kita lagi mencari-cari nih ritmenya untuk di Digimark seperti apa. Tapi semoga saja lancar begitu ya siaran di malam hari ini Smart Listeners. Karena kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel Radio Smart FM. Anda bisa bergabung dan di kesempatan malam hari ini kita membahas sebuah topik branding emas di Indonesia. Bagaimana topiknya akan berjalan, kita dengarkan. Untuk mungkin awalan Mas James, akan kita bahas seperti apa ini? Kenapa mengangkat topik seputar branding emas di Indonesia? Silakan. Baik, jadi kita semuanya tahu ya bahwa harga emas itu sebenarnya udah agak lewat nih beberapa periode yang lalu itu sempat mencetak highest score gitu, highest point ya di 2 juta rupiah kan per gramnya. Meskipun sekarang sudah agak turun lagi, tapi kami di Marples melihat ada hal yang menarik gitu terkait dengan emas ini. Karena kayaknya semua emas itu sama saja gitu ya, sebenarnya produknya kan emas gitu, tapi ternyata brandingnya itulah yang menjadi kunci gitu untuk keberhasilan dari bisnis emas di Indonesia nih. Makanya mungkin kami ingin share dari perspektif branding, dari perspektif marketing, bisnis emas kira-kira itu seperti apa. Karena ini bisa jadi benchmark, bisa jadi semacam prototipe juga nih untuk berbagai sektor-sektor bisnis yang lain begitu. Apalagi kemarin di saat peak-nya gitu ya Mas James, kita lihat bagaimana ada video-video yang menampilkan orang tuh sampai berbondong-bondong begitu kan ya. Betul. Mau beli emas di harga yang padahal itu tinggi-tinggi ya begitu ya Mas James ya. Betul sekali, betul. Berarti ini ada andil dari branding di situ ya untuk bisa menciptakan hal ini. Sebenarnya ini sebuah hal yang menarik ya Smart Listeners, dimana kalau misalnya mungkin anggapannya salah begitu ya Mas James ya, orang beli emas ketika lagi hype, brandingnya lagi kuat-kuatnya nih. Nah, tapi kalau misalnya lagi nggak dibahas atau lagi nggak jadi bahan pembicaraan, orang lupa begitu ya, padahal harganya itu lagi turun begitu ya Mas James. Betul sekali, karena kemarin ini waktu pemberitaan lagi masif, waktu lagi gencar-gencarnya nih, gitu dibahas terkait dengan emas, orang-orang ada FOMO-nya begitu ya. Oh ini jangan sampai saya ketinggalan, ini investasi yang sangat menjanjikan, yang sangat menguntungkan begitu ya. Tapi ternyata saat itu peak tertinggi, setelah itunya justru malah jadi konstan stabil gitu ya, nggak meningkat terus gitu. Meskipun kedepannya prediksi-prediksi dari ahli akan pastinya naik terus ya harga emas gitu, karena biasa makin situasinya tidak menentu, emas kan yang jadi safe haven-nya begitu. Yes, nah menangis nih yang beli emas kemarin tapi pakai utang. Bingung nih gimana bayarnya begitu kan, harganya nggak naik tapi juga nggak bisa dijual karena mungkin akan merugi. Menarik Mas James, tapi kita jeda dulu sejenak begitu ya, bagaimana branding emas di Indonesia. Namun boleh mungkin dipaparkan sebelum kita jeda, kalau di luar negeri hal-hal kayak gini di luar Indonesia begitu ya, di negara lain ini merupakan sebuah hal yang biasa nggak sih Mas James? Sebenarnya yang disebut dengan FOMO investment gitu ya dalam tanda petik itu di luar negeri pun juga common ya. Misalnya NFT. NFT kan sebelumnya udah sempet heboh banget tuh ya NFT, orang-orang beli NFT dengan nilai angka yang sangat
besar gitu ya. Tapi sekarang kan turun nih, surut kayaknya kita udah nggak banyak mendengar lagi gitu ya. Jadi FOMO investment sebenarnya di luar negeri juga cukup banyak nih terjadi ya, bukan hanya di Indonesia, dan itu sebenarnya balik lagi ke bijak-bijaknya masing-masing orang sebenarnya memantau track record, lalu sebenarnya seberapa reliable investment tersebut, dan itu sebenarnya yang menjadi kunci juga kenapa kalau smart investors begitu mereka melihat tren, bukan hanya melihat dari sekarang apakah trending atau tidak, tapi juga melihat brand. Makanya brand itu yang ternyata menjadi kunci yang paling penting bahkan dalam investasi emas ini, bukan barangnya tapi justru lebih ke brandnya gitu. Oke, kita akan bahas di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak. Smart Listeners, tetap bersama dengan kami. Branding emas di Indonesia masih menjadi topik pembahasan di malam hari ini bersama dengan Mas James Pratama. Beliau adalah Go-to Market Specialist dari Mark Plus Inc. Dan kami akan kembali untuk satu commercial break berikut ini. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Smart Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Digimart, dan menjadi menarik di mana pembahasan branding emas di Indonesia. Ternyata tadi Mas James di sesi pertama sudah memaparkan ada loh andil branding begitu ya di momen-momen kemarin, di saat
harga emas itu lagi tinggi-tingginya. Apakah Anda salah satunya yang keikutan FOMO-nya gitu ya? Semoga tetap aman walaupun membeli, karena kalau misalnya dibelinya dengan uang adem begitu ya, bukan uang panas, itu tentu akan tenang-tenang aja. Tapi akan problem nih kalau dibelinya dengan uang panas yang nggak tahu tuh didapatnya apa dari hutang, apa dari pinjol, apa dari apa. Nah, semoga itu Anda tidak menjadi salah satunya begitu ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai branding emas di Indonesia. Oke, Mas James, apa yang akan dipaparkan? Silakan. Oke, saya akan share screen ya. Jadi mungkin smart listeners kalau yang dari radio nanti bisa mengikuti melalui penjelasan saya secara lisan. Tapi kalau yang melihat di YouTube mungkin bisa melihat penjelasan saya secara singkat begitu ya mengenai branding emas di Indonesia. Nah, jadi kalau kita melihat sebenarnya harga emas itu dari tahun 2019 ke tahun 2025 itu harganya meningkat lebih dari 3 kali lipat. Mungkin ini yang menjadi salah satu pemancing begitu sehingga kemarin heboh banget begitu ya, karena kalau berkaca dari orang-orang yang membeli emas tahun 2019 harga per gramnya itu 611.000, itu April 2019 gitu. Ini karena materinya bikinnya April ya kebetulan, jadi saya ngambilnya April nih. Nah, jadi April 2019 itu 611.000. Sedangkan di April 2025 kemarin harganya 1975 per gram gitu ya. Jadi itu udah lebih dari 3 kali lipatnya. Dan kita lihat ada lonjakan yang luar biasa gitu ya, lonjakannya lebih dari 50%. Itu yang kelihatan banget di 2019, lalu di 2025 juga kemarin ini. Kenapa sih gitu harganya bisa melonjak setinggi itu? Ada 2 peristiwa penting gitu ya. Di 2019 itu COVID melanda seluruh dunia, ini pandemi global dimulai. Kalau 2025 ini kemarin ada perang dagang gitu yang dimulai dengan Trump tarif begitu. Ini membuat secara ekonomi jadi tidak stabil, orang-orang jadi khawatir investnya kemana nggak tahu ya. Waktu COVID juga khawatir investment, waktu Trump tarif khawatir investment kemana, baliknya ke emas. Makanya emas yang naik begitu. Kalau dunia lagi tidak pasti, biasa emas yang jadi safe haven begitu. Nah, tapi ini mohon maaf saya sebut brand nggak apa-apa ya, tapi kita semua pasti tahu kan kalau beli emas ya Antam begitu kan, pasti stigmanya begitu. Beli emas ya pasti logam mulianya Antam, udah common lah gitu ya, nggak usah diiklanin lagi juga. Karena memang Antam itu 83% pangsa pasarnya di Indonesia. Jadi orang yang beli emas 8 dari 10 itu pasti belinya emas Antam begitu, emas fisik ya. Yang lainnya mungkin sekitar 17% lah begitu. Di Antam ini mereka udah punya LBMA atau London Bullion Market Association certification gitu. Jadi di luar negeri bisa. Lalu ada SNI-nya juga begitu. Tapi kenapa sih gitu hanya satu merek ini saja begitu? Kemarin ini kita sempat lihat ya ada heboh isu gitu ya. Oh, ada emas Antam palsu dalam tanda petik begitu ya. Itu sebenarnya kan emasnya asli. Itu benar-benar emas, kualitasnya standar, tapi logonya ditempelkan, logo Antamnya ditempelkan tanpa izin begitu. Mungkin buat smart listeners yang belum tahu ya, itu logonya yang tidak resmi begitu. Kalau barangnya sih emas begitu, emas beneran gitu, bukan emas bohongan. Nah, kenapa kok bisa sampai orang-orang mempertaruhkan hal itu gitu ya, bikin ini kan berpotensi sekali untuk ya jadi kasus kayak begini, jadi masalah, bisa sampai terkena pidana hanya demi nempelin logonya, padahal kan udah punya barang emasnya. Kenapa nggak dijual dengan logo lain aja, kok harus maksa dikasih logo Antam? Ini yang dibeli sama orang-orang sebenarnya logonya atau emasnya begitu kan ya, pertanyaannya jadinya. Jawabannya memang karena hal terpenting ketika orang beli emas itu adalah peace of mind. Orang pengen beli itu tenang. Ini adalah investasi jangka panjang. Nanti ketika 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mau dikasih ke anak, ke cucu, ini pasti barang yang tetap bisa diperjualbelikan dan nilainya akan terus naik begitu. Jadi ini sebenarnya jual beli peace of mind begitu kalau investment emas itu. Dan ini berlaku juga di berbagai sektor lain begitu ya. Barang-barang yang paling mahal tapi tetap jadi preferensi utama.
produk bayi, penerbangan, misalnya pesawat juga kan pasti milih yang kita anggap paling terpercaya lah begitu. Yang tetap jadi nomor satu. Obat-obatan, cyber security, begitu obat diskon justru malah khawatir kan loh, kenapa di diskon, langsung dicek tanggal kadaluarsanya. Karena ini membeli peace of mind, balik lagi sama nih dengan emas gitu. Jadi buat mungkin smart listeners yang jualan barang, yang punya bisnis, yang bisnisnya sifatnya memang mencari peace of mind orang-orang gitu ya, yang menyediakan orang-orang itu mementingkan keamanan. Sebenarnya harga itu bukan faktor utama begitu. Yang jadi faktor utama itu malah brandingnya. Kenapa sih bisa begitu? Kalau kita lihat sebenarnya customer, kalau kita contoh emas ini begitu, customer tuh ada 3 jenis begitu, smart listeners. Ada yang konvensional, ada yang praktikal, ada yang rational. Kira-kira 80% itu konvensional. Mereka mencari trusted brand. Kalau ibu, nenek gitu sampai leluhur gitu, oh biasanya belinya itu. Ya udah, belinya itu aja biar aman gitu. Investasinya jangka panjang. Mereka khawatir di masa depan kalau misalnya bukan brand itu, nanti ada apa? Ada sesuatu begitu. Nah, sedangkan sisanya 10% lagi itu ada yang praktikal. Mereka yang penting gampang gitu, misalnya belinya bisa online atau pakai digital gitu, yang penting keamanan kemudahannya, karena mereka biasa investasinya midterm, jadi nggak lama-lama banget, nggak mikirin sampai ke anak cucu gitu, masih tetap diri sendiri gitu. Jadi kekhawatirannya tidak sebesar itu. Mereka justru lebih terganggu sama proses yang susah, antrinya panjang, nanti udah ngantri habis, itu membuat mereka tidak suka begitu yang seperti itu. Dan ya udah, saya milih brandnya nggak apa-apa lah ya, asal masih tetap terpercaya, saya pilih brand tersebut begitu. Nah, lalu yang rational itu lebih lihatnya harga. Kok ini emasnya sama-sama 1 gram, yang di sini bisa beda 30.000 misalnya, ya udah gitu, saya beli aja yang itu, berharap harganya naik terus langsung dijual balik secara short term itu ke toko yang menjualnya gitu kan. Harusnya dia menerima buyback gitu, yang dicek kan itu jadinya, karena mereka nggak mau buyback price-nya itu rendah dan merugikan begitu. Jadi ada juga sebenarnya yang ngitung-ngitung harga begitu, ngitung-ngitung ini buyback price-nya berapa persen dari harga beli dan lain sebagainya. Tapi majority masih di konvensional. Nah, sehingga untuk orang-orang yang punya bisnis yang seperti itu, bisnis yang sifatnya mirip nih dengan investment emas ini, bisnis yang perlu kepercayaan pelanggan tinggi dan lain sebagainya, memang ada 3 value yang harus dikomunikasikan begitu. 3K nih di sini, kebetulan K semua depannya. Kredibilitas, lalu konsistensi, dan juga komunitas. Apa sih 3K ini begitu? Kredibilitas itu brand story-nya harus kuat. Harus bisa ketika orang mendengar, oh iya kredibel begitu, pernah dengar, ada yang merekomendasikan, bisa dicek keasliannya kalau kasusnya emas begitu ya, lalu menjamin buyback begitu, jadi pasti menerima kembali itu kalau nanti dijual balik. Itu hal-hal yang bisa membuat brand menjadi kredibel. Lalu konsisten itu dari segi diferensiasi, positioning, identitas, jangan berubah-berubah gitu, karena semakin itu dikenal, semakin mengakar jadinya. Kalau nanti logonya A, nanti ganti jadi B, nanti ganti jadi C, nama-namanya nanti meskipun base-nya sama tapi berubah-ubah gitu, itu bisa menyebabkan customer merasa, oh ini jangan-jangan nggak secure nih, volatile nih, jangan-jangan gitu. Nah, lalu ada juga komunitas, yaitu ada key influencer. Jadi misalnya menggait salah satu orang yang punya pengaruh yang cukup kuat di komunitas tertentu, lalu berkolaborasi gitu. Jadi orang-orang akhirnya membeli atau memilih brand ini karena dia mendengarkan cerita dari seseorang yang sangat dia percayai gitu. Kalau dari teori marketing ini advocacy disebutnya. Jadi ada yang karena percaya sama brandnya, ada yang melihat konsistensinya, ada juga yang membeli nanti karena percaya sama seseorang yang sebelumnya sudah pakai brand itu juga gitu, sehingga akhirnya bisa memenangkan hatinya customer juga nih gitu, dengan meskipun bukan player yang zaman dulu kayak Antam gitu ya. Kalau misalnya ini bukan Antam, ya 3 ini yang harus dibangun. Kira-kira seperti itu ya kalau penjelasannya. Oke, Mas James, saya penasaran banget. Ini kan ada
kalau kita tarik begitu ya, ada pelajaran dari sebuah sekuritas begitu kan. Kita tahu sekuritas kan banyak macamnya begitu ya. Maka ada sekuritas yang ngambil icon K-pop begitu untuk jadi influencernya. Apakah ini salah satu bentuk dari komunitas itu sendiri untuk bisa membangun kepercayaan di hati masyarakat? Tapi izin Mas James untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak, Smart Listeners. Anda masih bersama dengan kami dalam Smart Digimark dan masih akan kami tunggu atensi Anda sekali lagi di 0812 11 12 959. Kami akan kembali untuk satu commercial break berikut ini. Smart Digimark akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Masih bersama Smart Digimark, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Smart Listeners, branding emas di Indonesia masih menjadi topik kami dalam program Smart Digimark di malam hari ini. Dan saya masih bersama dengan Mas James Pratama, beliau adalah Go-to-Market Specialist Marplus Inc. Dan sekali lagi saya undang Anda di 0812 11 12 959. Di sesi sebelumnya begitu ya, Mas James sudah mengemukakan bahwa kalau misalnya brandnya mau, produknya adalah produk yang mengandalkan kepercayaan dari pelanggan, butuh 3K begitu kan, kredibilitas, konsistensi, sama komunitas. Ada pelajaran dari merek salah satu sekuritas begitu kan, yang menggait icon K-pop begitu di dalam promosi mereka. Apakah ini salah satu bentuk dari ya itu mengembangkan komunitas itu, Mas James? Oke.
mungkin saya sedikit share gitu ya mengenai ada framework begitu disebutnya dari marketing, yaitu ada framework 5A. Itu ada aware atau bagaimana membuat orang tahu, lalu appeal membuat orang tertarik, lalu ask atau gimana supaya orang-orang itu penasaran untuk mencari info lebih lanjut, lalu ada act atau beli, dan terakhir ada advocate atau merekomendasikan. Nah, kalau tadi komunitas yang saya sampaikan gitu ya, itu sebenarnya adalah bagaimana kita mendorong advocate itu terjadi gitu, orang yang sudah atau mungkin kita ajak dia untuk mencoba dengan keuntungan tertentu, lalu dia merekomendasikan kepada orang lain yang dia kenal gitu. Nah, itu arahnya lebih ke advocate begitu. Nah, sedangkan kalau yang menjaring komunitas misalnya kayak K-pop fans gitu. Nah, itu arahnya biasanya lebih ke awareness dan appeal. Jadi di ujung depan nih gitu. Jadi di ujung depan dari funnelnya itu aware, appeal, karena mereka ngelihat jadi notice ya, karena oh ini artis idola saya, mereka langsung nengok apa tuh yang diiklankan gitu, dan mereka tertarik untuk membaca. Nah, tapi perjalanan selanjutnya sebenarnya mereka akan masuk ke produknya setelah itu ya, setelah mereka ngelihat oh artis ini mengiklankan gitu, mereka akan mempelajari dulu produk ini, produknya apa, mereka searching, ada berbagai pertimbangan, keuntungannya apa, lalu baru setelah itu mereka memutuskan untuk, kalau untuk kasusnya ini misalnya daftar gitu ya, berarti untuk aplikasi tertentu misalnya. Nah, baru setelah itu mereka akan merekomendasikan atau tidak begitu. Jadi sebenarnya kalau untuk strategi komunitas ini memang ada yang arahnya ke funnel depan, yaitu untuk yang memboost supaya orang-orang banyak yang tahu dan tertarik. Ada juga yang lebih fokusnya tuh ke bagaimana mendorong orang untuk langsung join atau beli atau daftar gitu ya. Jadi ada dua strategi komunitas nih, kira-kira seperti itu. Oke. Oh, baik. Ini kan jadi akan menjadi PR ya, Mas James, karena untuk merek-merek lama mungkin yang kita tahu di pemerintahan yang memang bisa menjamin itu semua, ini akan mudah begitu ya. Nah, tapi bagaimana untuk peran swasta yang mungkin baru masuk, baru menjajaki pasar, agar bisa menarik hati, karena ini kan kredibilitas itu kan dibangun by the time begitu kan, nggak bisa tiba-tiba orang percaya aja begitu kan dengan merek yang kita miliki. Ini gimana, Mas James? Oke, nah membangun kredibilitas gitu ya pertanyaannya. Cukup banyak sebenarnya kasus-kasus klien yang datang ke Marketplace untuk bertanya begitu, perusahaan-perusahaan ini kira-kira bagaimana saya bisa membangun image kredibel di hadapan customers gitu. Nah, untuk membangun kredibilitas itu memang butuh effort pastinya ya. Jadi tidak hanya dengan sekedar oh kita kalau begitu launching campaign gitu, itu bisa membangun kredibilitas. Nah, itu bisa untuk short term, tapi sebenarnya biasanya yang seperti itu tidak bersifat long term begitu. Nah, membangun kredibilitas di perusahaan itu biasa memang membutuhkan berbagai faktor gitu ya. Kalau yang perusahaannya baru. Nah, kalau misalnya memang ada sesuatu di dalam internal perusahaan itu yang bisa dikembangkan atau diperbaiki, itu biasa bermula dari transformasi di dalam perusahaan itu sendiri dulu, begitu. Jadi kalau menyadari apakah punya kelemahan, apakah masih ada sesuatu sebenarnya yang membuat perusahaan tersebut jadi punya kesan yang kurang kredibel, gitu misalnya. Tergantung kondisi bisnisnya masing-masing nih ya gitu. Kalau misalnya dari segi misalnya contoh yang emas gitu, ada suatu brand emas, misalnya yang bersangkutan belum punya SNI misalnya. Nah, salah satu untuk membangun kredibilitas startnya dari dalam perusahaannya dulu, mulai melengkapi checklist apa saja sih standar minimum untuk menjadi sebuah brand yang kredibel. Oh, harus ada SNI, terus misalnya harus ada tokonya supaya bisa dilihat di satu tempat dan tempat yang lain begitu ya. Jadi secara infrastruktur dan
perusahaannya sendiri itu dievaluasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu biasanya yang dilakukan oleh perusahaan setelah checklistnya itu terpenuhi, itu adalah menemukan apa yang menjadi diferensiasi perusahaan itu dibandingkan yang lain gitu. Karena kredibel saja itu sebenarnya minimum standar gitu, harus kredibel, tapi bukan hanya kredibel tapi juga harus menarik ya. Jadi kira-kira apa nih hal yang lebih daripada yang lain? Misalnya untuk emas, saat ini kan yang LBMA itu baru Antam yang tadi ya bisa diperjualbelikan di luar negeri. Kalau misalnya nanti ada brand lain yang punya LBMA juga, customer pasti akan mempertimbangkan, wah ini berarti udah satu level sama Antam begitu. Itu akan menciptakan perbedaan dibandingkan semua brand-brand yang lain dan bisa ada persepsi kredibilitas. Terakhir itu brand story. Jadi bisa diceritakan begitu bagaimana kita mengcommunicate brand kita sehingga ketika customer mendengarnya itu bukan kedengaran kayak iklan korporat begitu ya, tapi benar-benar sesuatu yang isinya hal-hal yang membuat mereka yakin terhadap perusahaan itu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Ini akan jadi tricky juga ya, Mas James. Kalau perusahaannya mengandalkan, mungkin bergerak di bidang jasa. Namanya jasa, kadang-kadang kan walaupun ada ukuran dan indikatornya, tapi kan apalagi yang ada human touch di sana. Ini kan fluktuatif begitu ya, Mas James. Banyak gitu faktor X-nya. Nah, gimana untuk menjaga konsistensi tersebut? Oke, nah kalau menjaga konsistensi di tengah industri jasa begitu ya, itu biasa kuncinya ada di, pasti betul sekali ya tadi yang sudah disebutkan, ada di humannya sendiri gitu. Karena kalau jasa, misalnya perbankan, itu bagaimana sebenarnya kita bisa menstandarkan kualitas dari SDM ke semua sektor gitu ya, ke semua, kalau ada berbagai cabang itu gimana supaya di antar satu cabang dan cabang yang lainnya itu bisa konsisten. Biasa itu semua berangkatnya dari training. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar, yang jasa, yang memang benar-benar fokus untuk ke jasanya itu, mereka punya training center yang dibuat dengan sangat serius ya, kayak salah satu bank, mungkin smart listeners beberapa juga ada yang tahu gitu ya, kalau ada lihat application mau daftar ke bank tersebut itu dilatih dulu 1 bulan kalau nggak salah minimal di training center itu. Demi apa? Demi supaya kualitasnya itu semua terstandarisasi. Jadi dari orangnya itu sudah dibentuk dari landasan dasarnya juga ya. Nah, kalau bekerja di bank ini, apa yang paling penting, misalnya harus seperti apa pelayanannya dan sebagainya. Baru setelah itu akan masuk ke SOP gitu. Jadi sudah orangnya sendiri dibentuk, lalu ada SOP standar yang seperti apa nih, service journey-nya gitu. Ada service blueprint biasa disebutnya. Itu juga sesuatu yang common dimiliki oleh beberapa perusahaan, dan common juga sebenarnya diminta bantuan ke konsultan untuk buat service blueprint gitu, demi supaya itu terstandar gitu di berbagai services yang mungkin cabangnya beda-beda gitu ya, atau yang dilaksanakannya oleh orang-orang person to person tapi banyak gitu ya pegawainya. Kira-kira seperti itu kalau untuk jasa. Oke, baik. Kalau Anda ada bidang yang lain begitu ya, Smart Listeners, yang mungkin related dengan pembahasan di kesempatan kali ini, karena ini aplikatif banget ya, Mas James. Karena tanpa ada kredibilitas, konsistensi, dan juga komunitas yang ajak begitu ya, brand kayaknya sulit deh untuk bisa bertahan lama begitu kan. Namanya Antam, coba dari kapan itu kan, dari dulu sampai dengan sekarang masih ada dan masih terus dijaga kredibilitas dan juga konsistensinya. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi. Mungkin Mas James nanti izin di sesi yang terakhir, ada nggak sih kisah-kisah dari mungkin klien dari Mart Plus di mana berhasil begitu dari awalnya seperti apa hingga merubah ini semua dan sekarang jadi top of mind di tengah-tengah masyarakat. Mungkin adakah kisah-kisahnya, ada yang bisa dibagikan? Izin di sesi yang terakhir ya. Dan Smart Listeners tetap bersama kami dalam program Smart Digimart. Kami akan kembali untuk Anda setelah commercial break berikut ini. Smart Digimart akan segera kembali.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Smart Listener, satu sesi terakhir, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Digimart, Branding Emas di Indonesia. Dimana kalau misalnya kita mau membranding produk kita, ada loh hal-hal yang harus dijaga dan terus diawasi begitu ya, agar ini bisa terus jadi kunci untuk bisa stand out di antara customer Anda. Dan saya di kesempatan malam ini masih bersama dengan Mas James Pratama. Beliau adalah Go-to-Market Specialist Marplus Inc. Mas James, mungkin ada nggak sih kisah-kisah begitu ya yang sudah Marplus lalui begitu kan, membantu kliennya yang sebelumnya mungkin bingung gimana ya caranya agar bisa ya seperti Mas tadi jadi dipercaya begitu oleh masyarakat dan akhirnya bisa sukses sekarang. Oke. Nggak perlu nyebut merek, nggak apa-apa kisahnya. Silakan Mas James. Iya, boleh. Nah, mungkin saya bisa menceritakan ada salah satu perusahaan yang memproduksi kitchen appliances, jadi peralatan dapur lah gitu ya. Nah, peralatan dapur ini sudah ada sejak dulu, jadi case-nya berbeda dengan Antam. Kalau tadi Antam udah dari dulu memang membangun kepercayaan. Kalau yang ini kasusnya justru karena udah dulu, jadi dianggapnya sudah jadul begitu merek ini. Nah, udah agak oleh generasi yang bawah jadi agak terlupakan gitu. Kayaknya ini sih brandnya orang tua gitu atau bahkan kakek nenek gitu. Nah, lalu mereka
melakukan rebranding untuk membangun yang tiga tadi ya, kredibilitas. Lalu mereka juga pengen menunjukkan, meng-highlight konsistensi itu sebagai hal yang positif gitu. Jadi bukannya jadul tapi konsisten gitu ya. Lalu komunitas itu juga dibangun gitu. Nah itu apa sih contoh nyata yang dilakukan nih biar nggak bosan bahas emas terus gitu ya. Jadi mulai dari kredibilitas. Yang pertama, kredibilitas itu startnya dilakukan sebenarnya dengan tetap meng-highlight sudah berdiri sejak kapannya itu di highlight, tapi membuat logo dan tagline yang berbeda. Jadi logo tagline-nya diganti gitu, dibuat jadi lebih fresh, lebih muda, dan sebenarnya poin-poin communicate itu adalah dari segi kualitasnya. Jadi bisa comparable, ada hal yang nyata yang bisa di-compare antara brand tersebut dan juga brand lainnya, di mana brand tersebut memang unggul gitu. Jadi menunjukkan bahwa kredibel loh gitu brand ini. Karena dari segi kualitas bisa dicek langsung, bisa dilihat ini poin ini bisa dicek loh produknya begitu. Itu sesuatu yang di-highlight begitu. Nah, lalu dari segi konsistensi itu juga langsung diterapkan logo dan semua yang baru itu, positioning yang baru, tagline yang baru itu diterapkan di produk, di kemasan, di toko, di sosial media, itu secara serempak itu semua ditampilkan gitu. Karena kita suka lihat ya kalau ada yang ganti logo gitu, kadang-kadang nanti di toko logonya apa, yang di website logonya masih yang lama gitu, atau sebaliknya di website logonya baru, di toko masih logo yang lama. Nah, transformasi itu supaya konsisten memang perlu ada di sekaligus langsung semuanya konsisten, dari semua channel, dari penjualan, dari channel marketing, komunikasinya, semua secara konsisten diubah gitu. Dan secara konsisten juga mengkomunikasikan value yang ingin ditekankan itu seperti apa begitu ya. Jadi misalnya value yang mau ditekankan itu adalah dari segi kualitasnya begitu. Nah itu konsisten, jangan misalnya sekarang ngomong kualitas, lalu nanti besok ngomong harga, nanti besoknya lagi ngomongin service begitu. Kalau ada satu yang menjadi differentiation, itu yang jadi strong point, itu yang di-communicate begitu. Lalu untuk komunitas itu yang dilakukan adalah mencoba menggait komunitas yang spesifik, yaitu ibu-ibu yang memang suka masak dan ngeliatin resep secara online gitu ya. Ini segmennya jadi spesifik nih, ngeliatin resep online dan suka masak sendiri di rumah gitu. Nah itu yang jadi sasaran, sehingga konten-konten yang dibuat, semua komunikasi-komunikasinya itu spesifik diarahkan sesuai dengan kebutuhan segmen ini. Jadi nggak loncat-loncat nih segmennya begitu, nggak nanti ngomongin anak muda, nanti ngomongin yang udah tua, gimana supaya makanannya cocok untuk lansia dan sebagainya. Tinggal ini semua arahnya ke ibu rumah tangga, mungkin usianya yang sekitar 20-an sampai 50 tahun begitu misalnya. Nah lalu poin-poin yang dikomunikasi juga sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan orang di usia tersebut begitu. Makanya itu bisa lebih cepat dan menggandeng juga memang beberapa orang-orang yang bisa menjadi key influencer ya, dengan berbagai cara lah begitu. Ada kolaborasi strategi yang dilakukan, tapi orang-orang ini bukan makro influencer, bukan artis begitu, tapi orang-orang yang kita rasa punya influence yang kuat terhadap suatu komunitas, itu yang di approach, dan mereka yang nanti mengajak orang-orang di sekelilingnya untuk bisa memakai produk yang sama. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau misalnya targetnya udah tahu siapa, kemudian arahnya mau kemana, itu lebih mudah kayaknya ya Mas James ya, untuk bisa mengarahkan ini semua kan. Betul, betul sekali. Ya, karena iklan juga bisa disetting ya online. Yes, benar Mas James. Oke, indikator keberhasilannya seperti apa Mas James? Kalau indikator keberhasilan, ujungnya itu kan sebenarnya yang diharapkan pastinya penjualan gitu ya. Yes. Tapi kalau namanya marketing, sampai ke penjualan itu kan prosesnya masih panjang gitu. Jadi bukan di marketingnya, bukan di penjualannya dulu, tapi pertamanya itu adalah memang adanya peningkatan terhadap awareness dan persepsi. Itu dua hal yang biasanya memulai gitu ya. Jadi ketika orang itu sudah tahu brand itu, sudah punya persepsi yang positif,
nanti in the long run baru mereka jadi akan percaya untuk beli. Misalnya seperti yang tadi kitchen appliances begitu, kalau kita lihat secara online, oh ada barang ini nih misalnya yang menarik gitu, misalnya seperti kompor atau apa, kan nggak langsung kita buang kompor yang lama dan beli yang baru, itu nanti tunggu cycle-nya dulu, yang lama rusak baru nanti beli yang baru. Sudah dengan ketika datang, oh saya pernah lihat iklannya merek ini kayaknya bagus nih, gini gitu direkomendasikan teman dan sebagainya, ada nggak barangnya, itu chance untuk dia akhirnya membeli produk itu jadi lebih tinggi. Jadi sebenarnya keberhasilannya itu startnya memang dari awareness dan juga dari persepsi itu. I see, berarti butuh divisi R&D yang kuat nih ya. Karena kan mau tahu begitu kan, kira-kira berhasil nggak sih apa yang kita lakukan sekarang begitu. Karena namanya itu Mas Dimas juga katakan, namanya branding kan nggak bisa dipukul rata bahwa akan ada penjualan selalu begitu kan. At least awareness masyarakat itu sudah bisa terbangun dan branding kita bisa jadi top of mind begitu ya Mas James ya. Betul sekali. Oke, Mas James, 3 menit terakhir, apa yang bisa di-highlight di perbincangan seputar branding emas di Indonesia di malam hari ini? Silakan Mas James. Oke. Jadi yang ingin saya highlight adalah sebenarnya memang bisnis emas itu sangat menarik dan ini bisa jadi benchmark ya, ini bisa jadi contoh sebenarnya untuk berbagai bisnis yang lain. Kenapa? Karena ini adalah salah satu contoh yang sangat baik di mana produk yang harganya paling mahal itu bisa jadi tetap produk yang paling laku. Nggak harus perang harga, nggak selalu di semua industri harus perang harga gitu. Nah, ketika smart listeners atau Anda yang punya bisnis bisnis yang ada di sektor yang seperti itu nih, yang trust worthiness atau kepercayaan itu menjadi kunci, ada 3 hal sebenarnya yang bisa dilakukan gitu. Ada 3 hal yang bisa dibangun supaya Anda bisa menjadi pemenang di industrinya, bukan dengan diskon ya. Yang pertama itu dengan membangun kredibilitas, atau bagaimana supaya orang-orang bisa percaya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu bagaimana Anda bisa dengan konsistensi ya, bisa mengkomunikasikan apa value dan diferensiasi yang dimiliki, dan juga bagaimana menggait komunitas nih, karena kita mungkin sulit kalau harus menguasai seluruh pasar. Kita pilih dulu segmennya yang mana, lalu kita mencoba untuk meng-approach komunitas-komunitas yang memang membutuhkan value yang sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Oke, terima kasih Mas James untuk insight-nya. Semoga bisa diterapkan begitu ya di dalam bisnis, di dalam bagaimana memarketingkan produk-produk dari Smart Listeners di malam hari ini yang bergabung. Dan kita ketemu lagi 2 minggu mendatang begitu ya, dengan topik perbincangan yang berbeda. Dan itu dia Smart Listeners, perbincangan saya dengan Mas James Pratama. Kami harus tutup perbincangan Smart Digimark di malam hari ini. Akhir kata saya Tasya Rustama dan Mas James dan James Pratama. Kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam. Telah Anda ikuti Smart Digimark Digital and Marketing bersama tim Marples Inc. Sampai jumpa.